Pagi hari ini saya mau melanjutkan pembahasan kita tentang surat kepada jemaat di Efesus, dan ini bagian yang kedua ya. Untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan sehingga firman Tuhan bisa memberkati hidup kita. Dan yang paling penting adalah kita menjadi orang yang dengan senang mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, masih ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan baca ayat-ayat ini bergantian. Saya duluan, baru saudara-saudara semua sama-sama ya. Satu-satu ayat saja. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Ya, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketenanganmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapatkan mereka dan dusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan mengikuti Paulus, yang curang benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar bagian pertama dari teks ini, ya. Dan untuk kembali sekedar mengingatkan kita apa yang kita sudah bahas minggu lalu, ya next, ya. Kita minggu yang lalu sudah membahas sedikit latar belakang dari kota Efesus, dan kita mendapati bahwa kota Efesus ini adalah kota yang sangat signifikan atau sangat penting ya pada waktu itu di abad-abad pertama ya, karena kota Efesus ini sangat penting baik secara ekonomi ya. Kota Efesus adalah tempat perdagangan dari bangsa-bangsa lain. Di sana ada pelabuhan yang sangat besar ya, di mana pada waktu itu orang dari satu negara ke negara lain itu berdagang melalui laut, saudara ya. Hari itu belum ada pesawat ya, jadi mereka selalu membutuhkan pelabuhan-pelabuhan untuk menjadi pusat perdagangan. Nah, secara politik ya, kota Efesus juga sangat penting ya, untuk didatangi atau untuk diperhatikan pada waktu itu di Asia Kecil, saudara-saudara. Dan secara agama atau perkembangan agama, kota Efesus memiliki kuil yang sangat terkenal yang oleh orang Romawi disebut kuil Diana, dan orang Yunani menyebutnya sebagai kuil Dewi Artemis. Ya. Nah, ini adalah pusat penyembahan. Itulah sebabnya minggu lalu kita melihat bahwa Tuhan Tuhan memuji jemaat di Efesus karena mereka menolak ajakan yang disebut sebagai Nikolaus di sana. Nah, ajaran-ajaran Nikolaus ini pada dasarnya adalah ajaran yang memberi ruang yang sebebas-bebasnya kepada hedonisme, kepada kesenangan fisik. Kesenangan fisik ditempatkan pada urutan pertama dari segala hal dalam kehidupan. Artinya,
kesenangan fisik itu bisa diperoleh apapun caranya, berapapun harganya yang harus dibayar. Padahal ini bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum Allah mengarahkan jemaat di Efesus untuk lebih mencari kesenangan rohani, ya, ketimbang kesenangan fisik jika harus memilih salah satu di antaranya. Dan kesenangan fisik yang ditawarkan di kota Efesus itu adalah kesenangan fisik yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Di sana ada praktek-praktek immoralitas, kebebasan seksual yang bahkan sulit untuk kita bayangkan, saudara-saudara. Ya, khususnya di kuil Dewi Artemis atau di kuil Diana itu, saudara. Di sana dibutuhkan pekerja-pekerja untuk pemeran-pemeran kebebasan seksualitas, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kota Efesus ini merupakan kota yang diminati orang secara agama karena memberikan semacam kebebasan. Tetapi di sisi yang lain, kebebasan yang diberikan oleh kota Efesus justru bertentangan dengan iman Kristen. Nah, ini adalah tantangan yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Ya, mereka dipuji karena mereka melakukan hal yang memang diperlukan. Mereka memiliki dedikasi yang total bagi Kristus. Mereka tidak pernah lelah, katanya di sini. Mereka sabar terhadap orang-orang jahat, ya, dan mereka setia kepada ajaran yang murni. Ini pujian kepada jemaat di Efesus. Nah, pagi ini saudara-saudara, kita akan melihat selain Kristus memuji jemaat di Efesus, Kristus melalui Rasul Yohanes juga memberikan semacam kritika atau teguran, ya. Next. Kalau kita baca di ayat 4, saudara-saudara, dikatakan begini, meskipun demikian aku mencela engkau. Ya, jadi setelah Yesus memberikan semacam pujian, Yesus memberikan semacam gambaran bagaimana jemaat di Efesus ini bertahan, sabar terhadap yang jahat. Ya, jemaat di Efesus ini memutuskan untuk hidup di dalam ajaran-ajaran yang murni. Tetapi ada satu perkara yang bagi Kristus itu sangat penting, saudara-saudara. Dan di sana jemaat di Efesus ini oleh Kristus dilihat sedang mengalami kejatuhan. Itu sebabnya di ayat 4 dikatakan, meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi persoalan yang muncul di dalam jemaat di Efesus ini adalah bahwa jemaat di Efesus ini mulai meninggalkan kasih mereka yang semula atau yang mula itu. Dan perkara ini oleh Kristus dipandang sebagai suatu kejatuhan. Nah, kejatuhan ini bukan sekedar kejatuhan dalam dosa, tetapi oleh Kristus digambarkan sebagai kejatuhan yang sangat dalam. Ya, ingatlah betapa dalamnya engkau setelah jatuh. Kasih yang mula-mula, saudara-saudara. Aku mencela engkau. Di dalam teks aslinya itu bisa kita pahami dengan pengertian aku memiliki satu hal dan aku mau berhadapan-hadapan dengan engkau untuk menentang engkau, seperti dalam pengadilan, saudara-saudara. Seperti situasi di dalam sebuah pengadilan di mana pengacara atau advokat dari terdakwa itu beradu argumen dengan hakim atau dengan jaksa penuntut umum. Ya, itulah kondisinya. Kristus seperti jaksa penuntut umum yang menuntut jemaat di Efesus. Ya, berhadap-hadapan.
Aku punya satu perkara yang akan ku arahkan kepadamu, dan perkara ini akan menentang engkau. Kira-kira seperti itu maksud asli dari aku mencela engkau. Nah, di dalam konteksnya saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti ini, yang aku mencela engkau, itu muncul karena adanya ketidaknyamanan dari Allah. Ya, adanya ketidaknyamanan dari Tuhan. Ingat saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita panggil di dalam konteks pribadi, betul? Sebagai pribadi, Tuhan itu bisa merasa. Sebagai pribadi, Tuhan bisa melihat, menilai. Ya, sekalipun Tuhan itu adalah roh adanya. Itu sebabnya kita mengenal Allah yang kita sembah di dalam bingkai Tritunggal, Maha Kudus. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, yang kita kenal sebagai Tritunggal. Ya, satu substansi di dalam tiga pribadi. Ya, bahasa sulitnya dibilang una substantia tres personae. Satu substansi tetapi tiga pribadi, berbeda-beda, ya, tetapi tidak bisa dipisahkan, memiliki kekhasan yang khusus tetapi tidak terpisahkan, bisa dibedakan. Ya, jadi saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita sembah sebagai pribadi. Sebagai pribadi, dia memiliki perasaan. Itu sebabnya di Alkitab satu kali pernah dibahas tentang tema mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berduka karena perbuatan kita. Ya, karena dia punya apa? Rasa. Ya, Roh Kudus itu bisa berduka karena Allah yang kita sembah itu punya rasa seperti pribadi. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika dikatakan aku mencela engkau, di dalam bahasa Alkitab, rasa ini seringkali muncul karena Allah merasa tidak senang dengan kondisi itu. Ya, Allah merasa tidak suka dengan kondisi itu. Dan itu yang terjadi kepada umatnya. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kalimat-kalimat yang senada ini pun sering dilontarkan, betul? Aku mencela engkau, ya. Celakalah kamu, ya, seperti itu. Celakalah mereka. Kalau kita baca di kitab Habakuk gitu, ya. Celakalah, celakalah. Itu karena kalimat itu atau frasa itu timbul karena adanya ketidaksukaan Allah menanggapi satu kondisi. Dan itu yang mau dinarasikan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Aku punya suatu perkara, dan perkara ini akan aku bawa di hadapanmu untuk menentang engkau. Apa itu perkara itu? Kasihmu engkau sudah meninggalkan, atau engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula atau yang mula-mula, saudara-saudara. Ya. Waktu saya baca kalimat ini, ya, saya menemukan bahwa secara semantik, tahu semantik ya? Itu ilmu dalam perbahasaan. Semantik itu kira-kira gini. Makna yang muncul di dalam konteks. Ya, misalnya contoh kata gila misalnya. Ya, ada satu kali orang nggak suka dibilang gila, betul? Ya kan? Kalau nadanya gini, memang gila orang. Anda mau dikatakan gitu? Gila memang gitu. Mau? Tapi satu kali, gila kamu. Mau digituin? Mau? Yang mana yang mau? Yang pertama apa yang kedua?
Padahal sama-sama gilanya. Itu makna semantik namanya. Makna yang muncul dari konteks. Makanya setiap ucapan kita atau ketika kita belajar firman Tuhan, kita nggak bisa mengeluarkan teks-teks ini keluar dari konteksnya. Ya, jadi kata-kata ini di dalam konteksnya itu bisa berarti bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu bisa bermakna kualitas kasih yang dulu engkau miliki itu udah nggak ada. Bentuk kasihnya ada nggak? Ada. Kualitasnya nggak ada. Ya kan? Ini mungkin sama kayak suami istri ya. Kalau suami biasa ini asumsi saya ya. Kalau suami biasa pagi-pagi minta kopi, ada yang pagi-pagi harus dibikinin istrinya kopi? Ada? Atau bikin sendiri? Kan ada kan? Ada suami-suami tertentu yang harus istrinya yang bikin kopi. Makanya ada lagu, 1 piring nasi goreng setiap pagi. Ya kan? Yang ini kan lagu itu? Oh enggak ada, nanti searching ya. Jadi lagu itu bercerita bahwa dia akan menyediakan kepada pasangan sepiring nasi goreng setiap hari, andaikan dia jadi kekasihnya. Jadi ada laki-laki atau pria menikah dengan seorang wanita, dan wanita ini berjanji dengan tulus hati akan mencintai laki-laki itu, dan salah satu bentuknya adalah menyediakan secangkir kopi setiap pagi. Tahun pertama kopi datang dengan cinta, ya kan? Masih ada creamer gambar love. Bisa bikin creamer love itu yang gini-gini tuh? Saya enggak. Ya. Tetapi kan rumah tangga banyak persoalan, betul nggak? Wah, kadang-kadang suaminya lupa sikat gigi, kadang-kadang odol butuhnya cuma segini dipencet semeter. Ya, dan wah banyak persoalan. Tahun ketiga kopi tetap diberikan, tetapi dengan apa? Sudah tidak dengan cinta lagi. Mungkin apa namanya, gambar love-nya itu udah seperempat. Betul? Kopi tetap diberikan, bentuk janji itu tetap diberikan, tetapi tidak lagi diikuti oleh kualitas. Bahkan kadang-kadang, ini saya melihat sendiri dalam beberapa rumah tangga, ya, kopinya diletakin, padahal dulu bang atau emas, ini kopi ya. Sekarang, tapi suaminya tahu itu kopi. Bentuknya masih ada, kualitasnya sudah nggak ada. Kira-kira begitu itu. Ya, next. Kasih mereka tuh menjadi dingin, bukan kasih mereka tidak ada, ada. Kasihnya menjadi dingin, saudara-saudara. Ya. Kalau tadi masaknya dengan sepenuh hati, ya kan? Waktu masak sop cengker ayam, ada yang suka masak sop cengker ayam? Jadi cuma jengkernya toh. Ya, dulu bumbunya presisi sekali, saudara. Ya kan, bawangnya 3,5, itu harus betul-betul 3,5. Seiring bertambahnya waktu pernikahan, tetap sih dimasakkan sop cengkir ayam, tapi bawangnya sudah aur-auran. Sudahlah, kurang. Bahkan jarang yang udah diiris utuh-utuh. Bentuknya tetap ada, tapi menjadi dingin kualitasnya. Kira-kira begitu ini persoalan di jemaat Efesus ini. Ya. Ini sama dengan kita, saudara-saudara. Ya. Sama dengan kita. Di awal kita memutuskan mengikut Tuhan,
Di awal kita menjadi anak-anak Tuhan, seringkali kita punya motivasi, antusiasme yang tinggi, semangat yang begitu tulus dan baik mengikut Tuhan. Jangankan hujan gerimis, ya, hujan lebat pun aku lewati. Seperti pepatah lama berkata, lautan kan ku seberangi, tambora akan kudaki. Demi cintaku pada Tuhan. Itu pertama-tama begitu. Antusias, semangat, ya, segalanya diberikan kepada Allah. Hadir dalam ibadah. Tetapi seiring bertambahnya waktu, mengikut Tuhan tidak selalu mulus. Ya kan? Mengikut Tuhan tidak selalu ada di jalan yang rata. Kadang kita akan mendaki gunung yang terjal, yang penuh dengan kerikil yang tajam. Ada kalanya kita terhentak ketika hidup kita tiba-tiba harus ada di tikungan tajam, saudara-saudara. Kita tetap melakukan apa yang kita lakukan, tetapi kita harus akui seringkali tidak semotivasi yang dulu, betul? Seringkali tidak sesemangat yang dulu. Seringkali kualitasnya tidak seperti yang dulu. Kita melakukannya hanya sekedar kita melakukan. Jemaat di Efesus adalah orang-orang yang tabah, betul? Firman Allah mengatakannya. Jemaat di Efesus adalah orang-orang yang sabar. Bahkan mereka tidak meninggalkan Kristus. Di tengah-tengah kondisi kota Efesus yang begitu luar biasa, godaan yang begitu besar, mereka tidak meninggalkan Kristus, saudara-saudara. Tetapi Allah tetap mencela, memberikan kritik kepada mereka bahwa kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Yes, kamu tetap mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, kamu tetap ke gereja. Ya, kamu tetap pelayanan. Yes, kamu tetap melakukan bagian-bagianmu. Tetapi tidak lagi didorong oleh antusiasme, tidak lagi didorong oleh semangat, tidak lagi didorong oleh cinta yang penuh kepada Tuhan seperti yang dulu engkau lakukan. Kita telah kehilangan kasih kita yang semula. Pernah nggak kita melakukan sesuatu hanya alasannya karena ya memang saya wajib melakukannya? Tidak ada semacam dorongan kasih di sana. Kita melakukan sesuatu hanya karena kita wajib. Ini bicara tentang apa? Saudara-saudara, ini bicara tentang keagamaan, religiusitas saja. Ini tidak bicara tentang spiritualitas. Spiritualitas bicara tentang sesuatu yang lahir dari kecintaan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya ada kalanya kita berubah tanpa kita sadari. Dan yang saya maksud berubah dari hal yang baik kepada hal yang tidak baik. Tanpa kita sadari, seringkali kita berubah dalam kaitan kita dengan Tuhan. Dan kita merasa tetap aman-aman saja karena kita melakukan semuanya dalam bentuk yang sama, tetapi tidak lagi dalam kualitas yang sama. Ya kan? Ini kata kuncinya, saudara-saudara. Kita kadang merasa aman yang palsu terkait hubungan kita dengan Tuhan karena kita masih melakukan bentuk yang sama, tetapi tanpa kita sadar kita tidak lagi melakukan bentuk yang sama itu dengan kualitas yang sama. Sama seperti istri bikin kopi tadi. Tetap kopi dibikinkan, tetap kopi dihidangkan, tetap setiap pagi diberikan kopi. Tetapi dulu kualitas kasih yang menyertai itu nampak. Sekarang tidak. Kasihnya menjadi dingin.
Nah, di dalam kaitannya dengan iman, saudara-saudara, makanya kekristenan itu bukan agama legalistik. Tahu legalistik ya? Legalistik itu yang penting saya kerjakan. Memang penting untuk kita kerjakan. Tetapi ada sesuatu yang harus menyertai itu, sesuatu yang sangat penting lagi, yaitu rasa kasih yang menyertai apa yang kita lakukan. Kalau hukum legalistik tidak. Makanya di dalam perjanjian baru, hukum Taurat itu tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena Taurat itu legalistik. Betul? Legalistik Taurat itu. Yesus datang, dia mengubah hukum yang legalistik tadi, ya, menjadi hukum yang penuh kasih. Dia mengubah religiusitas, hukum-hukum keagamaan, menjadi hukum-hukum spiritualitas, hukum-hukum yang berasal dari roh. Kalau kita baca Matius pasal 5, apa yang dibahas di sana? Ada tertulis, jangan kamu membunuh, betul? Itu ada tertulis, artinya di Torah ada tertulis jangan membunuh, dan itu kita bisa compare langsung Keluaran pasal 20, jangan membunuh. Tapi Yesus di Matius pasal 5 nggak berhenti di sana. Coba buka Matius pasal 5 biar kita paham ini. Bagaimana Yesus mengubah hukum-hukum yang legalistik menjadi hukum-hukum yang spiritualistik. Matius pasal 5. Ya. Kita buka sedikit. Mulai ayat 17 sebenarnya Yesus dan hukum Taurat. Coba lihat di sini. Ayat 21. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan. Ini terjemahan baru 2 ya. Di dalam terjemahan baru 1 dikatakan apa? Ada. Coba seorang bacakan ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Sampai di situ dulu. Itu ada dari kitab Torah, betul nggak? Khususnya kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran, pasal 20, nanti ditulis lagi di kitab Ulangan, ya. Kitab Keluaran pasal 20, ketika Musa mendapatkan 10 hukum Taurat, salah satu yang ada di sana adalah jangan membunuh, dan itu betul. Tapi perhatikan ayat 22, apa yang Yesus katakan? Saya bacakan nih. Namun, kata Yesus, sebelum kamu membunuh, sebelum kamu pahami tentang membunuh, sebelum kamu pahami hukum yang legalistik itu, pahami dulu ini, kata Yesus. Ayat 22 dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Ingat, kenapa orang membunuh? Marah. Kalau hukum Taurat hanya meneropong kepada hukum legalistiknya, membunuh. Tapi Yesus bilang, ada hukum spiritualitas yang lebih dalam dari situ. Supaya kamu tidak harus membunuh, perhatikan amarahmu. Perhatikan amarahmu. Itu Yesus bilang. Jangan suka bilang jahil kepada temanmu, betul nggak? Ya. Siapa yang mencaci maki? Coba terjemahan baru, coba ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Nah, Yesus mengutip perjanjian lama Torah, ya. Dan memang benar di dalam kitab Taurat ada berkata jangan membunuh. Tetapi Yesus bilang, hey, kalau hanya jangan membunuh yang kamu perhatikan, tapi hatimu tetap memelihara kemarahan, firman itu nggak berguna. Karena kalau kamu pelihara kemarahan,
Sekarang tak beritahu. Apa itu? Jangan marah. Jangan suka bilang kafir. Jangan suka bilang jahil. Dalam terjemahan baru dikatakan jangan suka caci maki. Kafir, jahil itu caci maki bagi orang Yahudi terkait dengan agama. Iya kan? Makanya terkait dengan agama di dunia ini ada istilah kafir. Ya. Caci maki terkait dengan agama. Jangan kamu caci maki, karena apa? Kalau kamu merendahkan saudaramu, menganggap engkau jauh lebih tinggi secara keagamaan, kamu bisa bunuh dia. Kira-kira begitu loh. Iya kan? Betul gak saudara? Kalau kamu merasa berhak memelihara amarah terhadap saudaramu, firman yang pertama tadi gak berguna buat kamu itu loh. 1000 kali saya ngomong jangan membunuh. Tapi kalau amarah kamu pelihara dalam hatimu, membunuh juga kamu. Nah itu. Ada unsur spiritualitas yang gak disentuh. Apa iya? Yang penting saya nggak nampar orang, tapi dalam hati semua caci maki keluar. Boleh begitu? Yang penting saya nggak bacok orang, tapi hatinya memparah, dia maki-maki dalam hatinya, dia sumpahin dalam hatinya, dia kutuk-kutuk dalam hatinya. Boleh begitu? Itu nggak disentuh. Bentuknya tetap dilaksanakan seperti jemaat di Efesus ini. Mereka tetap setia kepada Tuhan dalam hal tidak menyangkal Tuhan. Mereka tetap tidak mau menerima ajaran yang salah, yaitu Nikolaus. Tetapi Tuhan melihat, kok semakin kesini bentuknya aja yang kamu kerjakan, kualitasnya udah gak ada lagi. Ya kan? Kamu kok menghidupi kekristenan itu, kira-kira kalau zaman sekarang ya, kamu kok menghidupi kekristenan itu seperti apa ya? Ya, yang penting saya Kristen lah. Jangan sampai Yesus dihina, saya duluan yang cabut marang, kan gitu kan? Tapi kalau ditegur perbuatan-perbuatan mereka yang lain, Pak, jangan judi lagi, Pak. Pak, jangan mabuk lagi, Pak. Pak, jangan, nggak ada itu hubungannya dengan iman. Siapa bilang? Saya akan tetap setia, Pak. Betul, setia itu penting. Tapi lihat jemaat di Efesus, mereka setia. Mereka tidak menerima Nikolaus yang mengajarkan hal yang gak baik. Mereka menolak semua hal yang mencemari gereja. Tapi makin kesini mereka melakukannya hanya bentuk legalistik saja. Yang penting sudahlah, tidak lagi diikuti oleh spiritualitas, motif yang tepat. Makanya Yesus mengajarkan jangan membunuh, tapi tunggu dulu. Saya beritahu pun 100 kali kamu jangan membunuh. Kalau kamu tetap pelihara amarah, kamu lama-lama membunuh juga kok. Nggak ada artinya firman itu. Makanya jangan membunuh, tapi tunggu dulu. Jangan suka merendahkan temanmu. Kalau engkau merasa lebih tinggi dari temanmu, lalu kau bilang kafir, jahil, lama-lama hidup temanmu itu nggak ada artinya buat kamu. Kamu bunuh juga kok dia. Di dunia ini kenapa terjadi pembantaian? Karena dia merasa lebih tinggi. Hitler, Nazi, merasa bahwa rasnya adalah ras paling kuat di bumi ini. Dia merasa ras yang lain tidak penting. Dia bunuh 6 juta orang Yahudi selama Holocaust di Jerman. Kenapa? Karena dia merasa ras tertinggi, ras termulia. Ya kan? Hati-hati, menganggap rendah saudara Anda, mencaci maki dia, marah yang terus engkau pelihara terhadap seseorang, itu akan membawa engkau kepada hal membunuh. Sia-sia kalau engkau saya ingatkan terus jangan membunuh, tapi tidak saya ingatkan jangan menyimpan amarah. Yang paling penting itu sebenarnya jangan menyimpan amarah, betul? Kalau hati kita damai-damai, masa iya? Coba-coba gitu. Ada begitu?
pengen sekali-sekali, udah lama nggak baca orang. Ada begitu? Enggak ada. Tapi walaupun Anda kelihatan lemah, nggak pernah baca orang, kalau amarah sudah menguasai Anda, nanti tinggal bilang maaf kilaf. Iya kan? Itu dia saudara-saudara. Iman mereka tampak sangat kuat di permukaan, tetapi iman mereka tidak mendalam. Kenapa? Karena tidak ada spiritualitas di dalam iman itu. Jadi jangan heran berapa miliar orang Kristen di dunia ini, sedikit saja yang betul-betul memiliki spiritualitas dalam kaitannya dan hubungannya dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Matius 7 ayat 21, hei, tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan, tidak semua orang yang mengaku aku Tuhan, itu masuk dalam kerajaan sorga. Yang masuk dalam kerajaan sorga hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ingat itu. Inilah yang saya sebut di situ sebagai religiusitas versus spiritualitas. Ini bukan pertentangan sebenarnya, tapi ini harusnya kelanjutan. Yang pertama, kita harus religius memang. Kita tidak bisa memilih salah satu dari kedua ini. Kita harus menghidupi keduanya. Kita harus agamawi. Kita hidup harus religius, harus agamawi. Makanya saya memilih Kristen, betul? Makanya saya memilih ibadah setiap minggu. Itu namanya religius, agamawi. Makanya saya kalau khotbah persiapan baik-baik, itu religius itu. Makanya kalau pimpin pujian kita persiapan, latihan. Bukan mau cari kesempurnaan, tapi kita berikan yang terbaik, kan begitu kan? Tapi selanjutnya semua bentuk itu harus kita kerjakan dalam bingkai spiritualitas. Saya melakukan ini, ya kan enggak bertentangan dengan firman Allah. Kolose pasal 3, betul? Karena itu segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Makanya sekarang gereja banyak disoroti. Karena salah satu yang mau ditampilkan gereja hari ini adalah show. Apakah alat-alat musik yang lengkap itu salah? Tidak. Tetapi kalau kita memainkan semua itu hanya untuk sekedar show, perform, tidak lagi memuliakan Tuhan. Kurang apa jemaat di Efesus ini coba? Kurang hebat apa mereka? Kurang dahsyat apa iman mereka? Tapi Kristus dengan jelas berkata, aku mencela engkau karena engkau melakukan semua itu tidak dalam konteks kasihmu yang dulu. Engkau tetap memiliki kasih, betul. Tapi kasihmu sudah pudar. Bentuk-bentuk kasih yang kau kerjakan, ya. Saya tetap kasih persembahan, saya tetap kasih persepuluhan saya tetap kasih dana-dana ini, saya tetap melayani. Ya, betul semua. Pertanyaan lebih mendalam dari itu. Apakah engkau melakukan semua itu untuk Tuhan? Atau hanya untuk dilihat orang? Amnya agak panjang ya. Apakah engkau melakukan untuk Tuhan atau untuk dilihat orang? Nah, itu dia. Kita memang harus agamawi. Kita harus menentukan siapa Tuhan kita, siapa yang harus kita sembah. Tetapi ingat, tidak cukup hanya agamawi, kita juga harus rohani, spiritual. Kita harus rohani hidup kita. Makanya gak heran di luar sana kita ketemu orang Kristen masih judi. Kristen, judi bola, judi ayam, judi bermacam-macam, judi semua deh. Ya kan? Oh itu ayam ya, bukan judi ya. Kenapa? Karena mereka hanya berhenti di agamawi, tidak melanjutkan kepada rohani. Hidup kita itu harus agamawi dan rohani. Nah, itu yang dicelah di sini, saudara, ya.
Mengapa saya mengerjakan ini? Bukan sekedar apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya kerjakan? Saya harus ke gereja setiap minggu. Pertanyaan lebih mendalam, mengapa saya memutuskan ke gereja pada hari Minggu? Itu perlu kita jawab. Apakah karena saya memang mencintai Tuhan? Atau kadang ada hal lain yang di luar cinta saya sama Tuhan? Jawabannya akan menentukan apakah kita hanya agamawi atau keduanya, agamawi dan rohani. Saya ingin jemaat ini, saya ingin kita semua, selain kita agamawi, kita juga harus rohani. Itu saudara. Amin. Supaya kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula itu. Sekarang kita bisa gali sendiri loh hidup kita. Apakah kita sedang ada hanya di agamawi saja, atau kita juga ada secara rohani? Kalau soal KTP itu soal agama, ya kan? Ya. Soal nyebut nama Yesus, apalagi kalau kaget, itu karena agama ini. Masih banyak sini kaget Yesus gitu. Jangan dianggap itu rohani. Saking rohaninya dia kaget aja Yesus lo diingat. Itu bukan diingat, itu udah latah. Itu udah latah. Saya sendiri tidak mau seperti itu. Makanya saya berdoa, Tuhan kalau saya kaget, biarlah pupil mata saya yang membesar. Dia bisa kaget itu. Udah selesai. Daripada Yesus. Dia bukan karena cinta Yesus. Memang di alam bawah sadarnya ya nama itu yang muncul kalau kaget. Kalau kaget, hanya kalau kaget. Jadi kalau orang kaget teriak Yesus, jangan anggap dia rohani itu. Belum tentu. Oh, tetap beli togel rohani. Loh iya kan? Begitu ditangkap polisi, Pak Pendeta, doakan saya supaya cepat keluar dari tempat ini. 8 bulan aja Pak kalau togel Pak. Naik sekarang jadi 10. Kalau keluar dari penjara ini masih togel masih Pak Pendeta, itu agak menguntungkan. Loh saya nggak ngarang, saya 6 tahun pelayanan di penjara. Dari 2005 akhir sampai 2011 akhir. Penjara kelas 2B. Banyak orang Kristen masuk penjara hanya karena togel. Satu kali saya wawancara itu, memang yang saya wawancara ini bukan Kristen kebetulan, bandar. Pak, nanti keluar dari sini berarti cari pekerjaan baru ya Pak? Oh enggak Pak Pendeta. Ya bandar lagi. Kaget saya. Iya. Begitu juga orang-orang Kristen. Nanti jangan main togel lagi ya. Dibilangnya iya karena mereka sungkan sama pendeta. Togel lagi. Bayangkan, bagaimana kita mau rohani begini-begini? Kadang-kadang orang Kristen kan pintar ngomong, betul Pak? Kalau ngomong Alkitab, dari kitab Yeskiel sampai Wahyu udah hafal. Ya udah aja lah, bicara saya hafal. Wah, waktu menjelaskan Tuhan, Duh, saya nggak ngarang. Saya pernah ketemu orang kayak gitu di Tanjung Balai Karimun. Saya masih kecil, masih umur 20 tahun. Kami melayani di sana. Ada orang bapak-bapak yang sudah tua, udah 3 tahun nggak ke gereja. Kami kunjungi sebagai calon pendeta yang masih kecil. Dia bilang apa, Nyong, sebelum Nyong lahir saya sudah Kristen. Bahkan sebelum saya lahir Nyong, saya sudah Kristen. Coba kalau ngomong Alkitab kok lancar. Wah, menjelaskan semua itu lancar. Kalah kita pendeta. Saya ketemu beberapa orang gitu. Kalau ngomong soal Alkitab, kalah saya. Maksudnya kalah itu saya nggak punya kesempatan ngomong gitu loh. Saya mau ngomong, dia udah ngomong lagi. Bukan pengetahuannya yang kalah. Pengetahuan saya tentang Alkitab jauh melebihi dia. Tapi dia ngomong bisa sejam tuh nggak berhenti soal Alkitab. Seakan-akan dilihat banyak ruang kosong di pikiran saya sebagai pendeta ini nggak ngerti Alkitab si pendeta.
Saya suka baik ini pendeta. Di akhir percakapan, Pak Rajin ke gereja, itu dah Pak masalahnya. Saya udah 4 tahun nggak ke gereja saya Pak. Padahal ngomong tuh baru salah Alkitab semua. Bayangkan. Mari kita agamawi dan rohani. Mari kita punya religiusitas, tetapi tidak berhenti di sana. Kita juga punya spiritualitas. Nggak bisa orang rohani tanpa agamawi, itu nggak bisa. Tetap harus kita mulai dari agamawi. Makanya saya pilih Yesus. Kalau pilih Yesus berarti Kristen, betul nggak? Oh, saya pilih Yesus, tapi saya tidak mau jadi Kristen. Begitu? Nah, logika itu. Saya pilih Yesus, makanya saya jadi Kristen. Setelah saya punya agama, saya penuhi, saya ikut bentuk-bentuknya, lalu saya hidupi semua dengan spiritualitas yang benar. Begitu. Jadi kita tidak kehilangan apa saudara? Kasih yang mula-mula itu. Next, terakhir. Ayat 7b dikatakan apa saudara? Barang siapa menang, ya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Ini adalah janji. Barang siapa menang, itu istilah militer, saudara. Artinya menaklukkan, ya, penguasa, gitu. Ya. Tetapi di dalam kekristenan istilah ini menjadi barang siapa tetap setia di dalam kasih yang semula. Barang siapa tetap memelihara spiritualitas setelah religiusitas tadi. Nah, upahnya apa? Dia akan makan dari pohon kehidupan. Saya mau menjelaskan ini sebenarnya panjang, tapi waktunya udah mau habis. Saya simpulkan hanya satu kalimat. Pohon kehidupan di sini intinya adalah secara spiritual sesuatu yang memberikan kepada kita kehidupan kekal, tidak lain daripada surga. Di Taman Eden ada pohon kehidupan, betul? Ya kan? Kejadian 2:9 tuh ada pohon kehidupan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir di Taman Eden supaya tidak menyentuh pohon kehidupan. Di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Amsal, pohon kehidupan itu disebut sebagai hikmat. Hikmat selalu diarahkan kepada Allah di dalam kitab Amsal. Sumber hikmat, sumber kehidupan Allah. Bahkan di dalam kitab Wahyu sendiri, selain ini pasal 22, pohon kehidupan itu adalah sumber pemulihan, kesembuhan. Jadi secara eskatologi, secara rohani, pohon kehidupan di sini berarti aku akan memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal. Kira-kira begitu. Delay. Jadi gitu saudara. Ya, jadi intinya kalau kau dan saya hidup di dalam kasih yang semula, kalau keagamaan kita diikuti oleh kerohanian kita dengan baik, maka suatu hari nanti ketika Tuhan datang, kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita.